Ini kami Tuhan, kami jemaat-Mu GBI Pengharapan datang dengan iman, karena kami tahu kunci kerajaan surga. Kami boleh masuk dalam alam supranatural. Jembatannya, kendaraannya adalah iman. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian, pengagungan padamu. Karena kami tahu ada dua kekekalan di surga, penyembahan dan doa. Untuk itu Tuhan, kami mau terus Tuhan dalam hadirat-Mu, dalam urapan-Mu, dalam rahmat-Mu. Tutup bungkus gedung ini dengan segala isinya. Para jemaat-Mu pemusik, YL, singer, gembala sidang kami, dan seluruh pendoa pengerja, bahkan jemaat, tetap dalam kuasa urapan hadirat Allah. Tetap dalam kuasa pribadi Bapa Putra Roh Kudus. Ampuni semua kekurangan kami Tuhan. Kami orang yang tidak benar menjadi orang yang benar, karena dosa kami dilahirkan oleh darah Yesus. Berikan kekuatan, kuasa untuk kami semua. Terlebih hamba yang menyampaikan isi firman, isi suara-Mu yang merdu, menguatkan, menopang, memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan anugerah yang besar daripada. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami siap mendengarkan firman Allah. Kami buka hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Firman-Mu dahsyat dan luar biasa. Dalam kuasa Kristus kami berpegang. Amin. Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Kristus. Amin. Saya ingin bertanya, jemaat GBI Pengharapan, apa tujuanmu datang ke gereja? Tujuanmu ke gereja, apakah itu hanya tradisi, hanya kebiasaan, hanya agama, hanya isi absen, hanya penonton, hanya mau lihat apa yang terjadi di gereja supaya gembala melihat saya baik? Apa tujuanmu datang duduk di gedung gereja GBI Pengharapan ini? Periksa hatimu. Hari ini firman Tuhan tegas, lugas, dan tuntas. Karena firman Allah, para sejarawan, para rasul, termasuk Einstein berkata, satu pribadi dari Nazaret, pribadi itu yaitu firman, yang kalau mereka baca atau kita baca, di setiap kosa katanya ada denyut pribadinya yang hebat, yang tidak terbatas, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Apa itu? Firman. Bapak Ibu datang kemari atau sudah baca firman? Kemarin dulu, minggu lalu, bulan lalu, saya sapa jemaat di sini dengan perkataan firman. Apa yang diinginkan hatimu? Jawabannya firman. Mari Bapak Ibu, berapa umurmu sekarang? Kalau kamu dari lahir umurmu 50, 60, 70, 40, 30, itu umur lahirmu. Tapi umur bagi Kristus bukan itu. Apa sih umur bagi Kristus? Yaitu waktu kamu bertobat dan lahir baru.
Bapak Ibu, kapan mulai kamu bertobat? Jangan-jangan hari ini. Kapan mulai kamu lahir baru? Jangan-jangan hari ini. Dengarkan jemaat Kristus yang paling Kristus kasihi. Saya dalam keadaan kaki yang terjatuh di gereja ini 2 kali saya terjatuh. Sekali saya terjungkal, kedua kali saya koprol. Tapi saya menikmati WL memberikan penyembahan tadi. Kenapa? Karena ada urapan. Pertanyaan saya, anak-anak Tuhan sering mengatakan urapan. Sebetulnya apa sih urapan itu? Urapan itu saya rasakan waktu pemusik itu menyanyi, melakukan ini itu bukan urapan. Itu kamu senang dengar musiknya, kamu menikmati musiknya. Tapi urapan itu waktu penyembahanmu kepada Tuhan, setiap nafasmu, kamu rasakan kehadiran Yesus. Saya menanya, waktu WL tadi memberikan penyembahan, adakah kamu rasakan urapan itu? Urapan itu ialah hubungan kita dengan Yesus. Amin. Saya mau tanya, adakah hubungan antar jemaat di tempat ini seperti hubunganmu dengan Yesus? Sekali lagi, adakah jemaat di tempat ini, baik pemusik, WL, baik pengkhotbah, baik jemaat, pendoa, semuanya, adakah hubunganmu kepada Kristus sama kepada manusia? Amin. Kalau ada, kamu dapat urapan. Karena urapan itu adalah hubungan kita dengan Kristus. Sebagaimana dekatnya hubunganmu dengan Kristus, 1 kilometer jauhnya, 1 meter, 1 sentimeter, atau melekat, atau meninggal. Lalu, apa itu kemuliaan Allah? Kita sering bilang, wah saya dapat kemuliaan, saya dapat urapan. Bapak Ibu, kalau menyanyi, penyanyi di luar sana pun menyanyi. Bahkan orang gila ada nyanyi loh. Terus ada orang ngomong, aduh saya merinding-merinding waktu memuji Tuhan. Di kuburan pun merinding Bapak Ibu. Jadi urapan itu adalah takaran hubunganmu dengan Kristus. Amin. Lalu apa penghalang urapan itu padamu? Apa penghalang kemuliaan Allah turun atasmu? Kemuliaan Allah ialah, dengar baik Bapak Ibu, Allah mendemonstrasikan kuasanya, kasihnya, kedahsyatannya kepada seluruh bumi, galaksi, planet. Binatang pun tahu, cacing pun tahu bahwa itu kemuliaan Allah. Amin. Waktu laut terberung, terbagi dua. Allah mendemonstrasikan kemuliaannya. Kok bisa laut yang begitu dahsyat bisa terbelah dua? Bangsa Israel berjalan di tengah. Cacing pun tahu, ikan pun tahu, ini perbuatan Tuhan. Itu kemuliaan Allah. Adakah itu dalam hidupmu? Amin. Bapak Ibu, apa yang membuat kamu tidak pernah mendapat urapan dan kemuliaan Tuhan? Coba tanya. Mari kita buka Mazmur 51 ayat 10. Mazmur 51 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Jadikanlah hatiku hadir, ya Allah, dan perbaharuilah
bersihkan hatimu. Hanya pribadi darah Yesus. Kita baru merayakan Natal. Berapa kali Natal di sini? Ada Bapak ada Natal kita. Wah, semua dapat hadiah, dapat makan, bersukacita. Amin. Tapi Bapak Ibu tahu, yang paling dahsyat adalah kuasa Getsemani. Apa itu kuasa Getsemani? Disitulah penentu seluruh umat manusia bahwa bukan kehendaknya yang terjadi, tapi kehendak Bapa Surga. Yesus minta kalau boleh, janganlah Yesus meminum cawan kutuk itu. Getsemani artinya pemerasan anggur, pemerasan minyak. Apa yang diperas? Dosa seluruh manusia diperas di dalam tubuh, jiwa, dan roh Yesus. Disitulah pernyataan peralihan dari apa kehendak kita dengan kehendak Bapa. Kita selalu mau kehendak kita. Selalu aku, dan aku. Getsemani sering kuping anak Tuhan dengar, tapi mereka tidak mengerti artinya. Getsemani itu artinya pemerasan. Diperas seluruh dosa manusia dalam tubuh Yesus. Makanya Bapa meninggalkannya berpaling karena Yesus penuh dengan dosa kita semua. Getsemani penentu peralihan dari kehendakku kepada kehendak Bapa. Tahap kamu mendapatkan berkat, tahap kamu mendapatkan urapan, tahap kamu mendapatkan anugerah kasih karunia, tahap kamu mendapatkan kemuliaan Allah. Penentunya adalah Getsemani. Bukan kehendakku Tuhan. Waktu suami saya mau pergi, itu yang saya katakan. Getsemani, yaitu bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Amin. Tahapan pertama untuk kamu dapat semua yang kamu inginkan seperti janji Allah dalam firman-Nya. Pertama adalah cuci hatimu, bersihkan hatimu. Amin. Oleh kuasa Getsemani. Amin. Included artinya semua ada di situ. Apa yang ada? Darah Yesus, kehendak Bapa, tubuh Yesus, bibir Yesus, kemuliaan Allah demonstrasikan bahwa waktu Yesus menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu bayangkan terbelah dua tirai, semua yang dikubur kosong. Saya memikirkan nanti begitulah siapa para janda di sini. Berjamin puji Tuhan, saya jadi. Begitulah nanti suami kita akan pergi berangkat bukan dari kuburan, tapi dari Firdaus. Amin. Puji Tuhan. Lalu ini firman Tuhan. Saya selalu menandai semua firman Tuhan ini. Saya tandai dengan satu kata. Setiap suku kata dalam firman
Keluaran 20 ayat yang 5. Apa dikatakan? 3, 2, 1. Apa dikatakan di sini? Jangan sujud menyembah kepadanya. Nya itu kecil. Siapa itu? Itu adalah berhala, iblis. Saya mau tanya, siapa yang kamu sembah selama ini? Dirimu kah? Kekuatanmu kah? Persoalanmu kah? Kesulitanmu kah? Hidup orang lain kah? Persoalan orang lain kah? Hartamu kah? Kemiskinanmu kah? Temanmu kah? Saudaramu kah? Adikmu kah? Abangmu kah? Siapa yang kau berharapkan? Yang sering keluar dari mulutmu, si anu buat begini, si ini buat begini, itu berhala. Berarti itu dalam pikiranmu. Apakah mulutmu, hatimu satu? Mulutmu berkata A, hatimu bilang B. Tuhan bilang apa? Cuci dulu hatimu, Amin. baru kamu dapat neraka. Amin. Apa bilang di sini dalam ayat ini? Sampai kutuk keturunan yang ketiga dan keempat anak-anakmu. Kita punya anak di sini. Hati-hati. Kutuk itu datang kepada keturunan anak-anakmu ketiga dan keempat. Wah Tuhan, bagaimana nih? Kutuk-kutuk ya. Ini yang jelas ngomong firman, bukan jenderal. Pencipta jenderal, pencipta presiden seluruh dunia. Lalu bagaimana Tuhan? Jadi saya berjalan dengan kutuk. Dengan ibu bapak. Pertama sekali manusia diciptakan Tuhan namanya Adam. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, galaksi, semua planet, semua hewan, manusia, Tuhan bilang apa? Semuanya baik. Semuanya baik. Tapi begitu Adam ada, Tuhan bilang apa? Tidak baik. Apa tidak baik? Manusia itu seorang diri. Para pendeta selalu bawa kalimat ini di dalam perkawinan seseorang. Boleh-boleh saja, tapi arti yang sesungguhnya adalah Tuhan senang komunitas. Komunitas artinya hubunganmu dengan saudaramu, hubunganmu dengan temanmu, hubunganmu dengan tetanggamu, hubunganmu dengan orang kantormu, hubunganmu dengan sesamamu. Tapi di dalam komunitas selalu ada gesekan. Dari mana kita bisa tahu? Adam saja tidak satu suara sama Hawa. Hawa bilang, makan aja buah ini suamiku. Si Adam tergiur karena istrinya yang menawar. Lalu apalagi yang saya bilang komunitas itu selalu ada gesek. Manusia pertama yang mati, abang bunuh adik. Jadi kalau satu komunitas ada gesekan, itu sudah dari awal bumi dijadikan. Dengan Bapak Ibu, apa kaitannya untuk sampai anak-anak kita 3 dan 4 keturunan? Kalau hatimu belum dibersihkan, kalau hidupmu belum berobat dan lahir baru, itu penentu umurmu di surga. Maka kutuk itu akan
akan mengejarmu. Ini firman Tuhan selalu mengatakan setiap suku kata adalah denyut kemuliaan urapan pribadi Yesus sendiri. Mari kita buka Yesaya 1, Yesaya 16 ayat 1 sampai 5. Yesaya 16 ayat 1 sampai 5. Yesaya 16 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu silakan baca. Setiap suku kata ada denyut kemuliaan urapan Tuhan di sini. 3, 2, 1. Mereka mengirim kepada negeri dari melalui padang gurun itu Sion. Kedua, bukan Yesaya, Yesaya ini Yesaya. Yesaya bukan Yesaya. Yesaya ya nak? Bukan Yesaya. Yes, 1, 2, 3. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Apa katanya? Kedua, sampai 5 ya. Kedua, anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Maaf Bapak Ibu, stop dulu sampai sini. Apa di Yerusalem? Bukan tembok, bukan bangunan. Kita. Perbuatan-perbuatanmu yang keji. Teruskan ketiga. Dan katakanlah teruskan, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Apa kata Tuhan? Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Terus stop sampai sini. Asalmu datangnya dari Kanaan. Bangsa Israel berangkat dari Mesir menuju Kanaan. Di Kanaan itu ngapain? Sebelum menuju Kanaan, mereka berjalan berperang. Itulah hidupnya. Berperang melawan iblis, melawan kesulitan, melawan kesukaran, melawan semua hawa nafsu dan lain sebagainya. Berperang itu hidupnya 24 jam. Lalu apa katanya? Ayahmu ialah Amori. Amori pengertiannya ada 3. Menduduki, mendaki gunung, dan berbicara. Apa yang diduduki? Hidupmu mau diduduki iblis. Apa yang mendaki gunung? Kamu mau diangkat Tuhan, tapi iblis mau menuduh kamu. Iblis mau menghancurkan kamu. Karena apa? Karena itulah tujuan hidupnya. Kamu hancur. Lalu berbicara. Apa berbicara? Dia menuduh kamu siang malam, berdiri di depanmu. Seluruh file hidupmu dari kau lahir sampai detik ini, dia tahu semua. Kesalahanmu kamu mencuri. Kesalahanmu kamu menghina orang. Kesalahanmu kamu hakimi orang sesuka nenekmu. Iblis tuduh kamu. Kamu ya, kamu di depan Pak Lembaga baik, di belakang kamu omongin. Iblis tuduh kamu. Siang dan malam, bapakmu adalah Amori. Dia ingin menduduki kamu di tempat yang maha tinggi. Allah ingin mengangkat kamu naik. Amin. Tapi dia sudah siap di tempat ini. Mengapain? Menjatuhkan kamu. Ketiga, berbicara. Dia terus berbicara. Dia terus tuduh kamu. Dia terus sehingga bumi ini kacau. Tapi kalau kamu sadar firman Allah itu punya denyut kemuliaan Allah, kamu tetap berpegang kepada firman Allah. Semuanya itu mesti kemuliaan buat Tuhan.
Coba uji rohmu. Ada tidak kira-kira yang mengganggu kamu? Ada tidak kira-kira ketakutan padamu? Coba uji. Aku lewat kuburan ada setan. Dia punya niat jahat sama, jangan-jangan aku gini. Jangan-jangan. Itulah etik. Iblis selalu menanam padamu ketakutan. Iblis selalu menanam kepadamu keraguan akan Tuhan. Iblis selalu menanam kepadamu lupakan firman Allah. Ini kasus, kita punya kasus nih. Kenapa? Itu si Anu begini. Wah, iblis siap di sana. Bertempur bersama kamu untuk melawan orang tersebut. Yesus menangis. Kamu sadar tidak? Berapa kali kamu tangisi Yesus? Waktu kamu kalah berperang dengan iblis, Yesus menangis. Teruskan ayat yang ke-6. Kelahiran 3:21 ya. Kelahiran begini. Waktu kau dilahirkan, teruskan. Stop sampai sini. Kelahiranmu, kamu sudah lahir belum? Berapa umurmu? 40, 50, 60, 70. Teruskan. Tali pusatmu tidak dipotong. Waktu kamu dalam rahim ibumu, kamu manusia bukan? Manusia. Waktu kamu lahir, kamu masih manusia? Manusia. Tapi batasnya cuma 9 bulan dalam rahim. Waktu kamu lahir, tali pusatmu harus dipotong. Kenapa? Kalau kamu di dalam rahim, destiny, tujuan hidupmu dari Tuhan gak bisa karena dibatasi oleh rahim. Jadi kamu harus keluar dari rahim. Supaya apa? Mencapai tujuanmu yang Tuhan sudah tentukan dalam hidupmu. Setiap orang berbeda, Tuhan kasih. Amin. Jadi kamu harus keluar dari rahim. Waktu kamu keluar, kamu siap untuk menempuh apa tujuan hidupmu yang Tuhan tentukan padamu. Setiap manusia bernafas, Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Tapi apa yang menggagalkan? Hatinya tidak dibersihkan. Tali pusatnya belum dipotong. Apa yang dipotong? Semua masa lalumu, semua kehidupanmu yang buruk, stop, bertobat, berhenti, maju ke masa depan. Aku mau bertobat, aku mau berlari mengejar Yesus yang firman-Nya dipuja. Aku mau terus dan terus bersandar pegang urapi firman. Amin. Ada 2 lubang membuat kamu rusak dalam hidupmu. 1, matanya. 2, kupingmu. Mata saya lihat apa? Kaki saya, diagnosa dokter, ada keretakan di jempol maupun di tulang. Itu mata saya lihat. Kuping saya dengar, dokter bilang apa? Ada keretakan di jempol dan di tengah jari-jari ke kaki saya ke atas. Kuping saya dengar itu. Tapi hati saya punya firman. Amin. Firman bilang apa? Biru Yesus tidak pernah kurang menyembuhkan. Amin. Karena Yesus tidak pernah kurang menghisap seluruh Amin. yang tidak baik dalam hidupmu. Tapi Tuhan senang proses. Amin. Kalau Tuhan angkat kamu naik ke atas, kamu tidak akan turun. Amin. Kamu tetap menikmati apa?
Pertanyaannya, kenapa kamu turun? Tali pusatmu belum dipotong. Bertobat, bertobat, dan lahir baru. Amin. Jemaat Kristus, saya hari ini kepingin mengkhotbahkan tentang Yunus atau tentang Esther. Tapi yang keluar ini, kuping saya mendengar firman ini, saya pun ditegur. Tidak mungkin kita yang di sini tidak ditegur. Amin. Itu firman pedang bermata dua. Yes. Seperti pistol, saya menyatakannya dipakai Tuhan mulut saya. Saya cuma tanah liat. Pelatuknya ke saya, pelurunya ke jemaat. Pedang bermata dua. Sudahkah tali pusatmu dipotong? Kalau belum, jangan bermimpi dapat belakang. Boro-boro kemuliaan Tuhan. Gembalamu di tempat ini menuntunmu kepada kemuliaan Allah. Cukup sampai menuntun. Gembala tidak pernah cari jemaat. Itu kata firman Allah. Tapi jemaat yang bawa jemaat. Amin. Tapi bukan dengan uang, bukan dengan apapun. Dengan apa? Hatimu yang dicuci bersih. Amin. Dengan apa? Dengan hidupmu dengan firman. Percaya, jiwa-jiwa pasti hadir di sini. Amin. Tapi kalau hatimu belum disucikan, kalau tali pusatmu belum dipotong, jangan kamu bermimpi kamu ingin A, Tuhan ada di sana. Tidak. Kamu pengen B, Tuhan hadir di sana. Tidak. Itu akan gagal. Siapa yang katakan itu? Firman. Teruskan. Nah, ayat yang ini. 3, 2, 1. Tidak seorang rasa sayang kepada terus. Yes. Bapak Ibu teman-teman, ini firman Tuhan yang begini. Orang gak ada yang sayang sama kamu. Kalaupun ada, itu munafik. Kenapa ya? Ini firman Tuhan. Orang datang cuma apa? Sweet lips, mulutnya manis, tapi hatinya wow. Kalau kamu punya roh peka dari Kristus, kamu tahu siapa orang yang bicara di depan kamu. Amin. Kenapa? Karena roh Kristus menerawang menembus sampai dia dengan baik. Yesus waktu turun dari kapal, Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, mari kita menyeberang. Apa muridnya tahu di tengah jalan ada badai? Tidak. Yesus cuma ngomong, mari kita menyeberang. Lalu di tengah jalan ada badai. Murid bilang, waduh guru, Yesus lagi enak-enak tidur. Guru, gimana kita hancur nih? Waduh, lihat kapal ini penuh dengan air. Yesus bilang, di mana imanmu? Kan Yesus sudah ngomong, mari kita menyeberang, berarti selamat. Begitu sampai di seberang, Yesus tidak ngapa-ngapain, cuma turun dari kapal ninjak tanah. Tiba-tiba ada orang kerasukan. Jangan usir saya. Siapa itu? Yesus bilang, kamu siapa? Saya Legion, kumpulan banyak iblis. Iblis ini minta kepada Yesus, jangan buang saya ke lautan api, suruhlah saya ke babi. Dengar Bapak Ibu, waktu Yesus turunkan kaki
hidupnya betul-betul seturut firman, dia berdiri di mall, mall itu diberkati. Dia duduk di gereja ini diberkati. Amin. Pertanyaan saya, kemanapun kaki anak Tuhan yang tali pusatnya sudah dipotong, Yes. yang hatinya dihisap, dibersihkan oleh pribadi firman, setiap langkahnya ada kuasa, Amin. ada berkat, ada kasih setia Tuhan, Amin. ada kasih karunia Allah. Amin. Dia tidak pernah berkekurangan. Itu janji Allah. Dengar Bapak Ibu, saya bertanya, berapa umurmu sekarang? Waktu tali pusatmu sudah dipotong, itulah umurmu untuk kerajaan di surga. Kalau kamu masih ada di dalam rahim, artinya masa lalu kamu kasih makan. Kalau kamu tidak mau keluar dari rahim, artinya kamu tidak mau menyambut destiny, menyambut kemajuan, menyambut apa yang sudah ditentukan Tuhan dalam setiap hidup kita masing-masing. Kenyataannya Bu, saya begini loh Bu, menderita. Kenyataannya saya begini, ya kenyataannya kaki saya seperti ini. Tapi Bapak Ibu, saya tidak akan pernah kalah dengan penyakit. Amin. Saya tidak pernah kalah dengan legion. Kenapa? Karena saya berjalan bersama Joshua. Bapak Ibu dengar baik. Saya sudah beberapa kali di Yerusalem. Waktu saya pertama kali dengan mertua saya, habis selesai dari Yerusalem, kami mutar-mutar di Eropa. Habis dari Eropa kami ke Turki, langsung Efesus, Korintus, baru kami pulang via Singapura ke Medan. Itu yang pertama kali. Lalu kedua dengan grup tim hamba-hamba Tuhan. Ketiga, keempat, dan saya sudah 5 kali. Bapak Ibu tahu, 5 kali saya ke sana, saya melihat di Getsemani, di tempat kuburan tubuh Yesus diletakkan, itu juga orangnya yang jaga. Dia ngapain? Dia melang batu-batu, ada fosil di sana, ada taman indah, ada bangunan bagus gereja. Tapi dia menolak Yesus, orang Nazaret. Saya datang dengan Yeshua HaMashiach, yaitu Yesus Kristus. Saya sampai di tempat itu, saya menikmati kekurapan Tuhan. Tapi Bapak yang jaga di situ, dia menolak Yesus, orang Nazaret. Dia boleh punya batunya, dia boleh punya pintunya, jendelanya, tamannya, kuburnya, dia boleh punya semua. Tapi dia tidak punya apa yang saya punya. Saya punya apa? Saya punya urapan Tuhan. Waktu tadi WL memuji, saya setuju dengan perkataan daripada pujian yang dibawa WL. Bayangkan, waktu putri saya kehilangan ayahnya, dia anak tunggal perempuan. Dia buat satu rekaman di YouTube. Judulnya Semua Bah. Masa iya ada jenazah papanya? Dia bilang semuanya bah. Dan saya setuju dengan kata-kata itu. Kenapa? Karena memang Yesus Maha Baik. Tolong semua baik. Karena suara saya besar, tolong dari sini. Satu nada lagi turun. Mari Bapak Ibu, saya minta tangannya angkat ke atas dulu. Setujukah kau dengan kata-kata ini? Sekalipun dalam hidupmu ada penderitaan, sekalipun dalam hidupmu ada tantangan, sekalipun dalam hidupmu ada kekurangan, sekalipun dalam
Tuhan Yesus pada kita hari ini? Sudahkah tali pusatmu dipotong? Sudahkah kau pindah dari hidupmu yang lama kepada hidupmu yang baru? Apakah kau masih terus dalam lahir? Apakah masa lalumu terus kau kasih makan? Apakah engkau tinggal di Amori? Iblis mendudukimu, sedang menuduhmu terus-menerus 24 jam. Apakah engkau tinggal di Haiti, ibumu? Iblis pengganggu dan beri roh ketakutan padamu. Roh marah, roh tidak enak, semua dia beri. Segala yang ingin merusakmu. Tahu gak kamu? Kamu diberi Tuhan tujuan hidup yang sangat indah. Amin. Dan itu akan kamu peroleh. Amin. Kalau tali pusatmu kamu potong. Amin. Dari hidup lama kamu pindah ke hidup yang baru. Dan sekarang tak kala tali pusatmu dipotong, kau hidup lahir baru. Kau hati-hati dengan mulutmu. Amin. Kau hati-hati dengan pikiranmu. Amin. Kau hati-hati dengan perasaanmu. Yes. Tapi kau sikap dengan darah Yesus. Dan kau tidak mau kasih makan masa lalu. Karena kau sudah lahir dari rahim itu. Kau memandang masa depan. Karena di dalam Yesus ada masa depan. Kecuali kamu yang tinggalkan Yesus, maka masa depanmu akan suram. Dari mana kamu bisa menginjakkan kaki di tempat ini? Kamu jadi berkat. Saya lihat di tempat ini ada berkat orang. Amin. Kalau semua pribadi di sini ada berkat. Amin. Seperti apa ini kira-kira ya? Saya mau tanya. Coba dibayangkan ini. Amin. Luar biasa bukan? Amin. Lalu kalau belum luar biasa, apakah jemaat di tempat ini ada berkat? Tanya dalam diri. Sudahkah tali pusatmu sudah dipotong? Sudahkah kamu hidup lahir baru? Berapa umurmu kelak kalau Yesus datang? Yesus tanya, berapa umurmu nak? Kamu jawab, oh umur saya 50 tahun. Itu umur di bumi. Umur yang bagi saya, bagi Tuhan adalah waktu kau hidup lahir baru. Waktu kehidupanmu dipotong semua yang tidak baik. Karaktermu yang tidak baik dipotong. Hatimu kamu cuci bersih. Karena apa? Kamu cinta firman Allah yang setiap suku katanya ada sesuatu. Apa itu? Setiap suku katanya ada demi kemuliaan urapan Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan berdiri. Ambil tanganmu silakan. Taulah tidak ada. Setiap doa yang saya ucapkan, mari Bapak Ibu ikut. Tidak usah kamu tutup mata.